bener ya kalau yang kita dengar bahwa emang ternyata Om Hari bukan orang Betawi. Iya. Jadi nah itu tuh penasaran. Padahal tapi mainnya Lenong Rumpi. Judulnya udah Lenong. Itu. Jadi saya itu percampuran antara timur dan barat. Timur dan barat, selatan. Yang satunya yang timur dari Pulau Ambon. Oke. Maluku. Yang satu dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi ibu saya. Ambon ama orang Padang. Ini hasilnya. Oke. Kirain Jerman Barat kan, bukannya Om Hari juga ada Jerman. Oh itu lahirnya. Lahir ya. Jajaran Mataram. Iya dong. Kesenian lenong secara tidak sengaja juga sebenarnya. Tapi pas begitu semakin mengenal, ya semakin apa ya sebutnya, semakin cinta kali ya sama kesenian lenong, semakin digali lagi, dikenali dan digeluti gitu ya. Artinya juga main lenong dari tempat ke tempat dan sebagainya, sampai akhirnya ya saya udah nggak bisa lepas dari lenong lah. Ya kan kalau ingat ya image-nya. ya kan gitu udah lenong. Tapi saya sama sekali nggak menyesal. Jadi saya waktu itu jadi muridnya Mas Guru Soekarno. Wow. Gitu, saya muridnya Mas Guru Soekarno di Suara Mahardika waktu itu. Ada sebuah grup kesenian. Saat itu kita mesti bikin pementasan untuk ulang tahun Mas Guru. Oke. Gitu. Si teman-teman semua udah bilang, aduh bosen ya nari mulu kita. Si guru yang ulang tahun juga udah jagonya dunia nari. Masa kita udah gape ya. Ya kan masa kita tarian lagi sih. Kita ngelenong. Kita ngelenong yuk kata gue. Hah, ngelenong. Semua tuh memandang dengan takjub gitu. Ya istilah promotor sebuah pertunjukan ya yang cukup ngetop, namanya Pak Takamantik. Dia tuh cukup inilah ya. Dia nyamperin ke belakang panggung setelah ini selesai. Lenongnya tampilin yuk di ini tempat beneran, mau nggak? Dasar kan dengan PD-nya gitu. Mau dong Om. Enggak ada kering-kering. Langsung menyambut. Mau dong Om. Gas. Oke, tanggal segini ya. Siap-siap Om, tenang. Oke, namanya lenong apa nih Har? Nah, lenong kan belum ada grupnya. Iya. Nah, di tahun itu 89 90-an itu ini di situ yang namanya rumpi itu lagi in. Iya. Paling rumpi lo. Iya. Ngerumpi aja lo gitu. Paling kan. rumpi. Iya. Lenong rumpi deh Om. Sekenanya aja. Rumpi ngegosip lah ya. Iya. Ya oke, saya cetak ya langsung ya. Yuk udah jadi lu besok gitu. Tunggu dulu ya gue lagi. Iya Bi. Iya pasti gue tungguin Om besok. Belum ada pemain. Gua butuh pemain. DP di tangan. DP udah masuk ya kan. Aduh. Iya. Iya Bi gue tunggu. Kalau nggak ada siapa ini model juga ada gitu kan, mau fitting apa. Aduh. Lama banget nih gitu kan. Akhirnya udah selesai. Ya udah yuk sini. Oke, ada apa Han? Gini Bi. Tapi nggak begini kan? Gue mau ngajak lu main lenong. Apa? Dia gak kebayang. Jadi gue mau ngajak lu main lenong. Hah? Gue gitu. Main lenong apaan Har? Udah dia juga gak kebayang. Main lenong apaan nih? Iya. Enggak bayang ya. Enggak, gue bikin lenong. Oh gitu. Terus dan ini baca dulu deh ceritanya. Oh lu udah tulis ceritanya. Oke. Gue jadi siapa nih? Dia bilang. Ya gue gak enak mau bilang yang gitu. Anak sekarang nggak tahu. Sekarang tahu apa? Anak-anak Memang kejadian seperti ini. Jadi gue lagi ngeliat ke situ ya di resto nih. Tiba-tiba mata gue
Tertuju, iya, tertuju terpaku sama sebuah figur. Ini orang pepohon ya. Gue tahu deh. Sosoknya gue tahu deh. Jadi mau cari dulu dong. Lo jangan kasih sih dulu. Bentar. Ini biar dapet. Biar nonton BTW dulu juga menerka-nerka. Iya. Siapa kah? Iya. Pohon ini. 90-an ya, 91. 91 ya. 9. Lenong Rumpi. Itu sebelum Sidul coy. Iya, makanya kan acara Betawi pertama tuh. Iya. Iya. Tapi justru kebanyakan orang timur ya, Om. Iya. Iya, nanti itu gue tanya. Iya, Pondok Kelapa, BKT. Di roll aja udah. Kenapa? Oh, lu merasa ini ada orang-orang timur bangga dengan Betawi, lu doang yang nggak bangga emang. Lu doang. Enggak, salah satu kenapa gue dulu suka banget Lenong Rumpi karena orang nyokap gue juga nonton yang bukan orang Betawi. Kalau bokap kan orang Betawi, Om. Ya udah gitu aja. Itu tadi gue bilang. Apa nih? Udah gitu aja. Kondisi tadi gue makanya tadi awal-awal kan Kata bridging, gua sama Kojek gua bilang tenang aja Om, sisanya mah cuma sound effect. Iya, di sitkom kan nunggu ntar kita pancing gitu. orang kan habis lempar pertanyaan dijawab apa, nah lanjutin. Kalau dia enggak dijawab udah selesai. Kebanyakan ngobrol sama botol gitu. Memori udah banyak yang hilang. Kalau orang-orang anti pemerintah, gue anti klimaks. Susah emang teh botol nih. Tapi kalau orang kalau tanya ini siapa? Teman gua apa namanya sebutannya teh botol. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke BTW Gua Irfan. Gue Maxi Bontang. Gue Ajar Giler. Project The Predators. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu nih si Legend. Legend. Legend abis. Gue sampai kena starstruck. Bukan gue masa kecil ini. Iya. Belum kenal TV. Ada Om Hari The Friday. Om Hari The Friday. Assalamualaikum Om. Iya, waalaikumsalam. Seneng banget nih bisa diundang ke sini. Iya kan? Ekspresif ya. Iya, ekspresif. Lu harus ekspresif lu. Iya, ekspresif. Nih warga BTW in the Hood kalau belum tahu Om Hari The Predators ini adalah sosok orang timur yang ngebawa budaya Betawi ke Jakarta nih, hiburan gue nih nonton. Bukan ke Jakarta sih, ke nasional. Iya ke nasional. Di Jakarta. Di Jakarta. Bentar dulu, kebiasaan Om. Di sini pada nggak sopan. Kenapa? Apa kabar Om? Kabar baik. Alhamdulillah. Emang ajar gitu, emang ajar emang tuh. Ini kayaknya nih yang nonton BTW in the Hood juga nih kita nih karena penikmatnya karya-karya Om Hari. Jadi ketika Om Hari hadir di sini gitu yang tadi kayak Ajar kayak wah gila dulu gua cuma nonton di TV nih tiba-tiba ada orangnya. Apa yang lo rasa pertama kali ngeliat? Diem aja nggak bisa ngomong. Kenapa emang? Ya kan biasa ngeliat TV dulu, apalagi waktu kecil kan. Itu tahun berapa berarti Jar? 91 kan Lenong Rumpi. Udah bocoran ya. Juara. Disimpan dong. Jadi terlihat pintar. Tapi biar afdol, Afdol. dibuka dengan pantun dong. Ajar Om. Biar afdol. Benar. Sampai di UIN beli jus duren. Cakep. Telepon cewek malah di reject. Aduh. Dari kemarin ditungguin. Hari ini ketemu sama Kojek. Apa kental ini? Begini banget ya. Gue kenal sama Om Hari 2010 gue kenal sama Om Hari. Oh, udah lama Om kenal. Udah lama. Enggak enak Om memang. Nyesel kok. Iya tapi sosok seniman legend pastinya. Legend banget. Dan tadi kan udah sedikit kita kasih tahu ya gitu ya, Lenong Rumpi gitu. Ini gimana Om pertama kali? Itu loh. Nih emang apa namanya cerita boleh nggak sih Nick sebelum kita ngomongin Lenong Rumpi, Lenong itu kan sangat akrab banget dengan Betawi. Iya. Ini kita mundur lo sedikit itu Om. Emang bener. Ini kan kalau gue soalnya nggak nonton TV.
Zaman dulu gue bener nggak nonton TV, nggak dapet. Oh, akses kenapa buat tuh TV. nggak punya TV apa bagaimana Dia tuh? Emang nggak ada, nggak anak ada akses pesantren TV. om. Oh, oke bang. Akses kita tuh nggak punya media gitu, jadi kita nggak tahu. Makanya kalau boleh tahu nih sebelum kita ngomongin Lenong Rumpi dan kawan-kawan, emang bener ya kalau yang kita dengar bahwa emang ternyata Om Hari bukan orang Betawi. Iya. Jadi nah itu tuh nih, penasaran. Padahal tapi mainnya Lenong Rumpi. Judulnya udah Lenong om. Itu. Jadi saya itu percampuran antara timur dan barat. Timur. Dan barat, selatan. Yang satunya timur dari Pulau Ambon. Oke. Maluku. Yang satu dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi ibu saya. Ambon ama orang Padang. Ini hasilnya. Oke. Kirain Jerman Barat kan, bukannya Om Hari juga ada Jerman Oh itu lahirnya. lahir ya. Emang itu Jerman, jajaran Matraman. Iya dong. Nah, kita orang namanya nggak tahu. Tadi waktu dibilang apa namanya timur sama barat yang kepikiran di gue, oh ini BKT. Selipi. Sama Selipi. Ternyata Gue pikirnya ke situ tadi. campuran papeda merendang. Iya benar. Gitu Ambon sama Padang ya kan. Gitu. Tapi lahirnya memang kebetulan di Hannover di Jerman Barat. Jerman Waktu Barat bapak ya. saya lagi sekolah di sana. Itu masih dua Jerman ya, Jerman Timur yang dikuasain Rusia, Jerman Barat. Nah semakin bingung lagi kenapa jadi Betawi. Iya kalau jadi Betawi ya. Gue tuh makin jadi Betawi itu gimana Om? Gitu. Ya itu sih ini aja perkenalan dengan kesenian lenong secara tidak sengaja juga sebenarnya. Tapi pas begitu semakin mengenal ya semakin apa ya sebutnya semakin cinta kali ya sama kesenian lenong, semakin digali dikenali dan digeluti gitu ya. Artinya juga main lenong dari tempat ke tempat dan sebagainya sampai akhirnya ya saya udah nggak bisa lepas dari lenong lah. Ya kan kalau ingat ya Image-nya ya ya. kan gitu udah lenong. Tapi saya sama sekali nggak menyesal. Sama sekali Soalnya nggak menyesal tuh. Enggak, ketertarikannya itu di umur berapa itu Om? Ketertarikannya itu di umur 22 tahun sih. Dua-dua. Itu setelah hijrah dari Jerman ke Jakarta. Oh iya, nggak di Jerman cuma numpang ngegejrot doang. Lumayan lah bidannya orang Jerman ya. Gitu, jadi cuma sampai umur 3 tahun setengah lah di sana di Jerman terus ke sini. Terus akhirnya TK di sini gitu kan. Di TK Wijaya itu Panglima Polim. Oh Pangpol. Oh di Berarti baru stay di Jakarta udah ya? Udah stay di Jakarta tuh habis itu. Terus akhirnya berkenalan dengan lenong. Itu berkenalan dengan Lenong gimana? Mulai prosesnya gitu. kok tiba-tiba ketemu nih Lenong gitu. Karena kan nggak tahu ya. Cuman kan kalau dari sekarang kan apa yang dengan budaya kayak Lenong gitu itu kan selalu terkotak ada di mana, adanya di daerah-daerah, adanya di pinggiran-pinggiran kota gitu. Nah pada era Om sampai akhirnya ketemu dengan Lenong tuh gimana asal mulanya? Jadi sebenarnya berawal dari saya sendiri adalah penggemar lenong. Oh. Gitu, saya tuh penggemar lenong gitu. Jadi waktu dari kecil tuh umur 9 tahun 10 tahun itu suka nonton lenong di TVRI. TVRI punya program lenong loh. Oh dulu ada program TVRI Lenong. itu ada program lenong yang main masih Pak Bokir, Pak Nasir, Bu Siti, ya kan Positi gitu. Nah, saya tuh penonton mereka banget tuh. Yang bener-bener gemar banget sampai akhirnya 2, 3, 4 tahun gitu nonton tiba-tiba si program itu hilang gitu. Ya kan program itu nggak ada di TV lagi. Wah, saya agak maksudnya ya Sedih ya. Sedih lah ya. dong kan sebagai penggemar ya kan. Ya kan kayak kamu aja deh penggemar ya kan penggemar Indo Ipin kan. Kita aja mari. Kalau sampai Ipin nggak ada, kamu langsung oh no. Ya kan, gitu. Jadi saya, waduh merasa kehilangan ya udah, tapi nggak bisa berbuat apa-apa dan ya udah akhirnya ya udah diem-diem dulu gitu sampai akhirnya ya itu saya ketemu momentum di mana saya ya itu nggak tahu dari mana saya punya ya diberi ini diberi kemampuan kebisaan untuk bisa menampilkan lenong tuh dari
jadi dari memori masa kecil kali ya, ya kan si memori masa kecil sebagai penggemar itu akhirnya, oh gue tahu dia Lenong kan gini kan bikinnya gitu. Sampai saya punya kesempatan untuk melakukan itu. Jadi saya diminta untuk bisa membuat Lenong, pementasan Lenong. Akhirnya saya lakukan aja. Oh ya udah, kalau gitu ada si Juleha, ada Rojali gitu. Ngerti nggak? Trigger dari Om Hadi sendiri deh triggernya itu. Iya. Oh yang ngumpulin semua berarti dari Om Gitu, Hari. saya tulis di ini. Oh ya, jadi saya beli mesin tik, beli mesin tik. Iya, yang harganya Iya. 125.000 tuh. Kalau nggak salah mereknya Brother, ada mesin. Brother Iya. Oasis, Ya kan? ya. Ya udah. Saya kebetulan suka mengarang. Nah, saya suka bikin cerita. Nulis Om. Ya udah saya nulis tuh akhirnya. Oke, ini ceritanya gini ya gitu. Itu ya udah saya pentaskan itu. Di sebuah kesempatan yang juga bukan kesempatan yang biasa-biasa aja. Gitu. Ya, kesempatannya tuh bukan kesempatan biasa-biasa aja. Jadi memang kesempatannya sebuah momentum yang ini banget gitu. Jadi saya waktu itu jadi muridnya Mas Guru Soekarno. Gitu, saya muridnya Mas Guru Soekarno di Suara Mahardika waktu itu. Ada sebuah grup kesenian. Saat itu kita mesti bikin pementasan untuk ulang tahun Mas Guru. Oke. Gitu. Si teman-teman semua udah bilang, aduh bosennya nari mulu kita. Si guru yang ulang tahun juga udah jagonya dunia nari. Masa kita Udah gape ya. ya kan masa kita tarian lagi sih? Kita ngelenong. Kita ngelenong yuk kata gue. Hah, ngelenong? Semua tuh memandang dengan takjub gitu. Itu kalau anak sekarang bilang jujur janggal. Lenong pada gitu. Iya kita bikin lenong aja. Lenong kan seru loh. Iya. Seru loh, penonton pasti suka karena gitu. Nah terus gimana main lenong gimana? Gini ya. Gitu. Jadi ada kesotoyan juga sekian persen. Emang mesti soto sedikit. Harus nekat emang, harus nekat. Jadi ada kesotoyan sedikit gitu loh. Tapi berbekal dari yang tadi tuh yang saya waktu kecil. Memory core Itu ya. oh kan nanti gak Tergambar lah tuh ya. babenya gini nanti marah-marah pasti gitu itu yang saya tuangkan. Ayo. Nah si teman-teman itu emang berhasil saya kelecehin. Dikadalin itu semua tuh ya. Salah satunya siapa Cok? Salah satunya Denny Malik loh. Oh iya. Main lenong yang pertama. Iya. Oke lu jadi Koreografer juga dia ya. karena oke nih ya lumayan keren nih orang ya. Oke lu jadi peran utama cowok deh. Ya kan. Terus ini jadi dan sering kita muncul lah di pesta ulang tahun itu. Mas Guru. Ya kan 13 Januari 1989 aku ingat banget momennya. Anda di mana? Anda di mana? Saya lahir 87. Baru umur berapa 2 tahun. Tapi Mas Denny Malik masih jalan sore sampai sekarang Om? Masih jalan sore. Kok kesel gua dengerin. Jalan sore. Dan muncullah tuh di situ di pesta ulang tahun. Syukur alhamdulillah penonton terhibur semua pada ketawa. Pecah loh. Wah ya istilahnya gitu ya. Nah di saat itu terdapat seorang ya istilah promotor sebuah pertunjukan ya yang cukup ngetop namanya Pak Takamantik. Dia tuh cukup inilah ya. Dia nyamperin ke belakang panggung setelah ini selesai. Lenongnya tampilin yuk di ini tempat beneran mau nggak? Dasar kan dengan PD-nya gitu. Mau dong Om. Enggak ada beri-beri. Langsung menyambut. Mau dong Om. Gas. Oke tanggal segini ya. Siap-siap Om. Tenang. Si teman-temannya ajak semua. Iya Om tenang. Lancip juga mulutnya. Udah dong udah selesai. Nah, ke teman-teman dong. Hey, kita akan mentas lagi. Bingung gak tuh temen-temen nih? Bukannya sekedar bingung. Gue mah nggak mau lanjut. Gue mah cuma mau ulang tahun Mas Ru doang. Lu aja sendiri. Ibaratnya lu aja kali gitu. Kita mau karena ini ulang tahun. Mas Guru lagi. Ibaratnya lingkungan alhamdulillah Sendiri lingkungan private ya. internal ya private gitu boleh. Ini manggung beneran.
Si Pataka itu besoknya telepon. Oke Har, saya lagi di tempat percetakan, nih lagi mau bikin tiket. Oh, belum ada orang-orangnya lagi ya. Kan pada nggak mau semua itu kan. Iya. Ya oke saya cetak ya, namanya grup apa nih, nama grupnya nanti nih untuk di ininya, di tiketnya, di flyer. Ya kan bikin dulu kan bikin spanduk. Lama Zaman dulu kan. Iya lagi zaman dulu pakai spanduk bener. Spanduknya masih dicocol lah gitu. Oke namanya Lenong apa nih Har? Nah, Lenong, kan belum ada grupnya. Iya. Nah, di tahun itu 89 90-an itu ini di situ yang namanya rumpi itu lagi in. Iya. Paling ngerumpi lo. Iya. Ngerumpi aja lo gitu Paling kan. Ya kan? ngerumpi. Iya. Lenong rumpi deh Om. Sekenanya aja Rumpi ngegosip lah ya. Iya. Ya oke saya cetak ya langsung ya. Ya udah jadi lu besok gitu. Lenong rumpi. Oke saya yang main Har. Yang teman-teman ada Om ntar makanya coba itu still yakin aja Om deh. Tapi ternyata kan semesta mendukung ternyata Om ya. Gue masih, bentar dulu, lu ngobrol boleh, jangan potong. Gue masih penasaran deh. Kelanjutannya gimana? Soalnya itu dicetak, terus meyakinkan. nah ngumpulin Avengernya nih Om. Ngumpulin orang itu iya. Ini aja kita berempat kadang-kadang gue pada pengen pukul Om. Emang benar. Iya kan? Apalagi lebih dari 4 ya. 7 gitu kan pertama kali itu. Nah itu yang lain kan yang di malam itu tampil itu nggak ada yang pada mau. Emang bener-bener, gue untuk acara internal doang. Akhirnya terus Takamatik datang bawa DP. Bawa DP terima. Mantap Om. Semakin semangat Om. Semakin semangat kan honor 750.000. Udah terima 375 dong. Iya. Gurih nih. 375 di zaman itu lumayan gede tau. Gede. Itu berarti kalau sekarang inflasi dengan segala macam berapa kira-kira Jack? Mungkin $375 Amerika. 375 juta lah katakanlah ya mungkin lah ya. Enggak mungkin sekitar ya artinya sekitar Banyak lah 3 ya. juta something. 3 juta Ya sekian. iya kan gitu 5 juta lah. Iya. Saat itu ya. Tapi benar deh. Jadi pas udah terima itu terus tiba-tiba sadar, yang main siapa? Iya dong. Iya. Ya masa lu sendiri main lenong, lu kira stand up? Belum ada kan? Belum. Iya. Belum ada. Berpikir dong langsung, aduh Duit di tangan nih. duit di tangan. Itu ada flyer, udah dikasih flyer yang tadi. Lenong rumpi. Berapa minggu lagi tuh Om? Sekitar 2 minggu deh. Wow. Itu gue nggak sadar loh bahwa itu sebenarnya sebuah malapetaka sebenarnya. Bener nggak sih? Ya kalau sekarang bener kita udah mikir dong. Gila 2 minggu lagi. Iya, kan? nekat, benar. Ya kan 2 minggu lagi lu mesti nampilin lenong. Belum latihan, belum ngumpulin orang. Iya. Gitu duit di tangan sih. Iya. Langsung deh berpikir sejenak. Oh gue ngajak teman-teman yang gue kenal aja. Ya kan? Ya teman-teman yang gue kenal tapi yang lucu-lucu dong. Iya. Gue yang mesti lucu dia. Ya kali gue ngajak temen yang ya kan minta film horor atau apa kan nggak mungkin serem jadi lenongnya. Iya kan? Iya. Nah, itu dia. Nah, yang jadi gini yang jadi penyelamat adalah saya lumayan banyak teman. Banyak teman. Ngerti nggak? Ya gitu karena mungkin ya orang kasihan kali lihat muka gue. Bergaul. Jago gaul. Akhirnya berpikir siapa ya? Robby Tumewu aja gue ajak. Saya dong. Almarhum. Oke. Ya kan? Robby Tumewu aja gue ajak ya. Nah itu dia tau gak? Dengan segala keberanian dan ya dong dengan segala keberanian dengan segala apa ya Kepepetan. iya termasuk lah. The power of kepepet, Om, ya. Akhirnya datang dulu ke rumah Robby Tumewu di Jalan Mendawai. Gue datang naik bajai dari Cipete Anjir lu bajai. sampai rumah Robby Tumewu truk. Dan dia lagi sibuk mau persiapan fashion show. Nah desainer. Desainer. Iya. Fashion. Pokoknya staff-staffnya lagi angkat-angkatin baju atau apa. Bi. Har, masuk.
Ini talent pertama nih Om ya. Talent pertama. Masih Dari panjang nih. 7 nih ya. Dari 7. Coba tuh gimana itu? Satu hari satu hari satu. Kalau zaman sekarang kan gampang tinggal angkat telepon WA. Iya, bikin grup ya. Bikin grup langsung. Nah, terus Om 7. Oke, terus. penasaran. Terus Om Ya udah. Oke, tunggu dulu ya gue lagi. Iya, Bi. Iya, pasti gue tungguin sampai sore. Belum ada pemain. Gua butuh pemain. DP di tangan. DP udah masuk ya kan. Aduh. Iya. Iya, Bi, gue tunggu. Kalau nggak ada siapa ini model juga ada gitu kan, mau fitting apa. Aduh. Lama banget nih gitu kan. Akhirnya udah selesai. Ya udah yuk sini. Oke, ada apa? Han? Gini, Bi. Tapi nggak begini kan. Gue mau ngajak lu main lenong. Apa? Dia nggak kebayang. Lu udah. Sound designer ya. Main lenong. Di mana? Dia bilang. Di ini Topaz Music Lounge di tempat Bakrian tuh ada di Kuningan. Oh gitu, cerita apa dia bilang? Keluarin map. Tau mat yang mat yang cepean tau nggak lo yang satu warna. Nih, yang belum tahu maaf cepean ini yang ini. Tadi tongolin. sekarang harganya udah 3.000 2.000-an ya. Udah ada cerita yang itu sinopsis yang gue bikin. Sinopsis ya. Sinopsis lo itu bukan skenario, bukan sinopsis lembar. Gue deg-degan, maksud gue misal dijawab enggak gimana? Iya, benar. Bener nggak? Aduh itu ya kan baru ini baru satu ya. Oke, tanggal berapa latihan? Asik. Wih. Tapi sambil lihat muka Om nggak tuh? Kan Om kesian kan? Ya pasti lah. Iya kan? Itu emang udah setelan gue. Itu udah ada tuh setelan gitu. Di sini berkaca-kaca di ujung. Muka kucing ya. Ya ini hari Jumat ini. Oke deh. Anjay. Tanpa basa-basi tuh Om ya. Bi tapi kecil nih Bi. Aduh jangan ngomong itu dulu lah. Asik. Wih, friend banget berarti ya. Bro banget ya. Banget tuh ya. Benar. Nah itu pertama itu udah bikin jadi agak pedean dikit dong. Apa semangat. Robi Tumeu udah oke. Ibaratnya gitu kalau mau masuk sama kantong. yang lain. Benar, buat ya kan? jualannya. Iya. Wah iya buat jualan ke yang lain. Ke yang lain kan ngomongnya gitu. Yang siapa aja yang oke atau ya kan siapa aja yang main gitu kan. Oh iya. Robi Tumeu. Gampang ngegerek yang lain tuh ya. Iya benar. Udah dipercepat di bawah. Iya. Tadi kedua, ketiga, empat, tujuh ya. Yang kedua siapa berarti abis itu? Nah tapi nah ini yang kedua nih juga lagi mikir siapa lagi nih, soalnya dari cerita gue nih mesti ada satu yang centil yang kayak tau nggak yang agak kayak perce gitu. Oh doyan ya. Nggak diceritanya. Mesti begitu biar seru. Tapi realitanya juga apa-apa. Kalau benar apa-apa. Realitanya juga apa-apa. Dikasih nomor handphonenya doang. Ya kan? Lanjut Om. Udah nongkrong lah. Wah gue mesti hunting dong. Enggak, iya dong sambil lihat-lihat gitu sambil mikir tapi sambil Harus sambil ya mikir. Om ya. Udah gue nongkrong di Croissant de France namanya, ada satu tempat ini di Pasaraya. Di Pasaraya itu tempat Blok M. itu emang ngerti nggak tempat ngumpulnya siapa suka datang apa. Gitu, saat itu yang paling hits adalah Sofia Lachuba. Sampai sekarang saya juga masih mau.
Bisa begini. Emak anak boleh gas. Kagak begini kok. Nama tempatnya aja udah bonafit loh. Kosong de Frank. Heeh. Itu lipstick udah ada belum? Lipstick. Udah lipstick. ada. Oh, Udah betul ada. udah di sana soalnya. Iya. Yo. Deketan tuh ya. Iya sama deketan. Udah nongkrong di Croissant de France dong. Sambil mikir-mikir juga gitu tapi wah enak banget rotinya enak banget tuh Croissant de France tuh. Kosong de Frank. Lagi gitu tek gitu mata lagi keluar gitu ngeliat. Oh. Si Debbie Sahertian lagi lewat. Dah sama pacarnya. Udah gue gak usah sebut soalnya kalau gue sebut namanya ini udah kawin ntar rame lagi. Itu mantan kamu. Jangan dicari. Jangan. Cari. Debbie teman gue juga. Oke. Gue samperin dia aja. Wah ngikutin dia tuh ke bawah. Bawah eskalator ke bawah ke supermarket. Wah ngejar. Akhirnya dapet. Dep. Har. Dep gue mau apaan? Iya kan dia. Udah ke rumah aja deh dia bilang gitu ya. Penting banget. Oh, ya udah lu ke rumah aja ya. Oke nih. Jalan ke Tanah Abang 3 rumah dia. Wih, Bronx dong, the Bronx Oh. Ongkos tuh 375 udah kurang. Tapi masih megang kan rumah. Jangan itu. Iya kan? Ini jujur, gua tuh YouTube ceritain gua mau dengerin ini. Mau gua dengerin. Kayak boleh enggak apa-apa dengerin ini aja. Avenger bro. Iya. Sampai depan rumahnya. Gitu. Pacarnya udah pulang tuh di pas-papasan. Oke, ada apa Har? Dep, gini. Apaan sih lu kayaknya penting banget deh. Ya penting juga sih gue bilang. Jadi gue mau ngajak lu main lenong. Hah? Gue gitu. Hah, main lenong apaan Har? Ngerti dia juga nggak main lenong apaan nih. Iya, enggak bayang ya. Enggak, gue bikin lenong. Oh gitu, terus Dani baca dulu deh ceritanya. Oh lu udah tulis ceritanya, oke. Gue jadi siapa nih? Dia bilang. Ya gue gak enak mau bilang. Yang gitu. Anak sekarang enggak tahu. Enggak tahu. Sekarang tahu apa? Oh, anak-anak opek. Terus. Lanjut. Itu yang namanya Mumun. Parkir nama Mumun. Oh gue jadi Mumun. Gue bisa gak ya? Iya. Lu pasti bisa. Ini paling bisa hari ini. Lancip mulut Lu pasti bisa, apalagi lu kan model. Figur lu aja ngerti gak? Lu muncul aja tuh orang udah langsung mention. Masa sih? Dia bilang. Angin-anginin dulu om. Dan di Lenong tuh jarang banget orang Ambon kan Sahertian. Main Lenong. Yoi. Saat itu gua ngomong gitu, tapi emang bener-bener kejadian. Akhirnya kan jadi hit. Iya. Iya nggak? Iya, benar. Masa sih Har? Iya, kita latihan cuma 3 kali doang. Asli, iming-iming. Oh gitu ya. Ya oke deh, gue coba. 2 udah. Bulan ya. Bulan. Udah pulan deh tuh ya. Dia kan kalau 1 kan masih agak gimana gitu. Pas 2 tuh Megang udah jujur. Tony Stark sama Black Widow udah. Om kan Kapten Amerikanya. Lanjut om. Biar paham konsep Avengers. oh, udah singkat cerita dulu ya. Ada dapat nih ketiga 4 5 6. 3 4 5 6 loh. Iya. 7-nya yang pas udah deket latihan belum ada nih. Nggak ada satupun yang nyangkut. Oh, karakter satunya lagi. Yang ketujuh justru Yang ketujuh justru ini temennya si Mumun yang sama-sama di jalanan lah gitu. Itu gue bener-bener itu bener-bener siapa ya, aduh belum ada yang serak deh. Oke gue jalan dulu deh. Gitu. Akhirnya aku jalan
ke Black Angus. Ini menteng Black Angus, raya, ya. Black Iya, Angus. Udah nggak ada namanya. Iya kan? Minggu-minggu gue naik mobil gue parkir di Black. Udah gue beli burger dulu deh, ya kan? Sambil terus berpikir siapa ya gitu kan. Tak udah duduk akhirnya gue dibungkus kan gitu kan. Pas lagi di ini tiba-tiba ini aduh ini memang kejadian seperti ini. Jadi gue lagi ngeliat ke situ ya di resto nih. Tiba-tiba mata gue terpaku, terpaku sama sebuah ini orang pepohon ya. Gue tahu deh. Sosoknya gue tahu deh. Jadi bocorin dulu dong. Lo jangan kasih sih dulu. Bentar. Ini biar dapet. Biar yang nonton BTW itu juga menerka-nerka. Iya. Siapa kah? Iya. Pohon ini. Ini arang panggangan gimana nih gitu kan. Oh semut bako ini. Diperjelas. Belum tentu. Semut bako dia. Kayak gitu. Ade Ju. Ada juta. Nih, ada juta yang bagi nggak tahu nih. Iya. Dan gue langsung ini figur yang gue cari. Missing link om ya. Ngerti gak? Jadi ini kalau ditampil di lenong Iya. akan jadi warna yang Iya. Kayaknya emang ada warna kan kan? Itu kontrasnya juga turun, brightness turun dong. Enggak, beliau pada saat itu lagi ngapain dong? dia lagi pesta ulang tahun temennya. Temennya pramugari. Di Di Black Angus itu. teman-temannya tuh. Teman-temannya tuh lagi pada ini ketawa-ketawa. Dan dia lagi berdiri, dia teman-temannya duduk semua, dia berdiri sendiri. Dia kayak lagi ngelawak. Iya. Nyala Kan tuh sendiri gini ya. Gue gitu. Temennya pada ketawa. Gue ngeliatin. Wow. Terkesima aja. Emang lemes om Ya ya. kan gue liat, wah ini boleh. Tapi gimana caranya gue nyamperin? Oh itu kondisinya belum kenal om. Belum dong. Gak kenal. Oh enggak kenal. Nggak kenal ya Oke. coba ini kan mantep Oh, banget. Sembako ini. Lagi cari inspirasi sendiri. Oke. Gue samperin. Gue mesti samperin dong. Oke. Iya. Untuk kenal ya masa bisa Iyalah, dari jauh iya, lu iya, nggak bisa telepati ya kan. Akhirnya gue jalan. Dong beranikan diri. Hai, gue berani loh. Itu dengan segala ini gue. Iya. Hai. Hai, dia gitu. Saya mau ngajak kamu main sandiwara, mau nggak? Oh, sandiwara tuh kata-kata. Sandiwara kata-katanya. Iya. Sandiwara dia gitu. Itu gue ngebayangin lagi. Saya sih suka main drama Natal. Oh iya, udah ada basic nih om. Sebagai apa? Temennya santai yang super fit. Jadi pohon Natal. Nggak, dia jawab sebagai orang majus. Nah sementara orang majus kan adalah yang mesti terang karena dia harus menunjukkan jalan menuju. Gua agak orang mana? Lagi ngelawak juga itu. Itu mungkin acara Natal, acara lawak juga begitu. Oke om. Oh iya deh, ya udah. Oh iya. Dia dong gua. butuh ya. Udah jangan gua debat, masa lu orang majus? Nggak mau. Lu bohong. Nggak mau orangnya dong. Iya kan? Oh iya. Oh iya. Gitu. Udah langsung gue kasih nomor pager. Pager. Nih yang belum tahu pager. Ini pager ini kalau Starme ya, motor kalau zaman dulu Kita mau menghubungi orang, Mesti belum ada telepon handphone, dulu. kita telepon, Kirim ke operator. Udah. Kirim apa berapa kata? Berapa kata? Berapa kata zaman dulu ya? 20 ya. 20 ya. 20 huruf, Lebih dari 20 itu huruf. lah. 20 huruf, jadi lo kasih operator, kasih tahu bahwa kirimin pesan ini 20 huruf totalnya segini nanti. Repot tuh pokoknya. Ya pokoknya repot lah pager nih, itulah. yang pager nih kayak gini nih. Udah, oke. Nomor pager ke dia. Nih. Terus kita latihan hari Jumat. Oh pakai latihan ya gitu. Iya dong. Ini kan mesti sama yang lain juga. Oh banyak kan ya main? Iya bertujuh. Oh oke deh. mau langsung tuh. Tuh nggak ngomongin harga tuh enggak ya? Enggak. Ntar bohong dia gitu.
Ya kan zaman-zaman Iya, gue kebayang beliau lagi. Iya, Paham. iya gitu. Enggak kok. Sip deh pokoknya pasti. Enggak, saya pernah casting juga film, pas gua datang ke lokasi nggak ada orang. Ada aja apa? Ada aja Gondoruo sama pohon beringin. Tapi akhirnya singkat cerita semua kejadian. Singkat cerita semuanya berkumpul di sebuah tempat latihan. Di mana gua menyewa tempat latihan di Jalan Prapanca. Sanggar tuh, ya. Eh, Atau studio? Iya, studio ya. Gitu. Studio berkaca gitu, Ya. ya kan. Udah gitu gua beliin ini nasi Ya, segala bungkus. macam. Udah kita latihan, singkat cerita ya. Latihan. Muncullah kita di Di acara. Pentas pertama itu tuh. Mantik Iya. itu di pentas pertama itu. Dan syukur alhamdulillah penonton juga ketawa, penontonnya ger. Dan terutama karena ya ini ngeliat pemainnya termasuk Karakter-karakter ya. si hitam, Unik-unik ya. ya kan? Disebut bakos. Si Sembako ini ini orang banyaknya. Belum ngomong. Ini lu dapet di mana sih? Gitu. Ya kan lu nemu di mana tuh Robby Tumenggung tuh ngomong itu tuh. Lu nemu di mana nih? Secara zaman itu Rabbit Tumenggung udah ngehits. Udah lah ya, sudah main teater koma. Devi Sartian udah oke. Udah jadi jadi semua juga. Ini dapat di mana? Lu nemu di mana nih? Ada deh gue. Udah kita muncullah di situ, ya kan? Terus udah mulai diliput wartawan, ini juga yang bikin kita cepet tuh karena itu. Oh langsung Ditulis lah sama wartawan. Oke. Spill satu sinopsisnya itu tentang cerita apa Om? Betawi pertama ceritanya Om. Ceritanya, Kita kan kalau belum boleh tahu tuh. Ceritanya tentang seorang cewek namanya Juleha. Juleha ini dia punya pacar namanya Rojali, tapi si Rojalinya miskin, cuman modalnya cuman pakai sepeda doang. Terus ya dia di apa namanya? Ya ditolak sama keluarganya si Juleha, ya kan? Maksudnya lu miskin dan sebagainya gitu-gitu. Terus si Rojali itu minta tolong sama si Mumun. Debbie Sertian nih. Comblang ya Om ya? Gitu. Ya udah. Berarti itu Om Hari, Om Robby Tumenggung, Debbie Debbie Sertian. Sertian, Ade Juwita, yang Tiga lagi. Tiga lagi ada yang namanya ini apa itu Mbak Ingrid Wijana. Iya Mbak. Iya. Ya kan? Model juga tuh, kan? Model. Widanarko. Aktris juga iya. Terus terus dua lagi yang ini yang satu pemain basket Cikini, aku temuin di lapangan basket. Siapa ya? Itu namanya Widodo Wiono yang akhirnya nemuin jodoh di Lenong Rupi juga, kawin sama Verina Elvas. Satu lagi ya Om. Satu lagi Mbak Era Gloria, ada itu ini juga teman juga. Dia muncul di film Lenong Rupi 1 Era Gloria. Jadi bener-bener Om Hari ini ngumpulin semuanya berbekal kenekatan dan DP. Yang penting itu kan lo nekat, kalau nggak ada DP juga sisa kan. Ini Iya, nekat dan DP akhirnya ngumpul itu semua dengan kondisi kepepet semua dan akhirnya jalan. Gitu. Nah, benar itu tuh. Kejadiannya tuh itu. Kejadiannya gitu. Nah, pertanyaannya Om, yang pada saat itu ini kan ini kan ngomongin, kalau kita ngomongin Lenong Rumpi. Lenong nih, ini kan Betawi banget, nempel banget soal Betawi nih. Kok berani Om bawa Betawi gitu, Lenong ke maksudnya ke panggung nasional gitu pada saat itu? Sedangkan di dalam-dalamnya Iya, Macem-macem ya. berbagai macam. bahkan kalau bisa dibilang nggak ada orang Betawi. Iya, Nggak ada. itu nggak ada Nggak ada Betawi. Betawi tanda kutip ya? Iya, nggak ada Betawi ya. Betawi, Kenapa ya, akhirnya benar-benar. berani? Apakah memang Darah nggak tahu pada saat pada karena mungkin ada pergeseran nilai atau apa segala macam, tapi pada eranya Om Hari itu kayak gimana sih, Bro? Jadi gini, kita itu akhirnya belajar sambil jalan. Oke. Gitu. Jadi itu udah dimunculin kan, akhirnya udah diliput media atau apa. Nah, Terus belajar. terus berpikir bahwa nggak bisa nih, ini kan udah bawa kata Lenong. Iya. Ya kan, Lenong adalah sebuah bentuk budaya Betawi ya kan, tradisional, teater tradisional Betawi kan. Lenong itu kan dikenal. Ya udah dari situ tuh ini saya langsung nggak bisa, gue mesti sampai di pusatnya seni budaya Betawi. Akhirnya saya bergabung di
Lembaga Kebudayaan Betawi atau LKB. Oh. Gitu, saya masuk LKB langsung. Ya, jadi benar-benar belajar pakem-pakemnya. Iya gitu. Jadi saya ketika saya langsung jadi saya langsung ngejar, ngerti nggak? Ngejar. Lebih gitu didalemin ya. lagi ilmunya. Gitu sama aja kayak belajar rap misalnya pertama kali udah dianggap sukses nge-rap padahal gue belum bisa nge-rap nih misalnya. Langsung abis itu belajar. Pelajarin itu semua. Secara sadar, jadi Om Hari secara sadar ya mau belajar. Ya kadang-kadang kan orang ketika udah oke, sukses, dia mau belajar dengan kesotoyannya sendiri. Nah makanya dari Om Hari The Freitas ini kita sama-sama belajar bahwa kalau memang kita terus-terus mau belajar, sampailah detik ini tetap jadi seorang Hari The Freitas yang bawa budaya Betawi. Itu. Gitu. Itu kan yang akhirnya jadi apa ya? Menjadi sebuah contoh gitu ya. Sebuah nilai-nilai soal kebetawian nih Om. Nah, tapi ini dari apa yang Om pelajarin. Dari Lenong Rumpi, terus dari LKB. Jadi kira-kira nih menurut Om, sebenarnya orang Betawi itu kayak gimana sih? Siapa sih sebenarnya orang Betawi Om? Aduh ini pertanyaan nggak gampang loh. Gak apa-apa. Ini gak ada yang benar, gak ada yang salah Om. Kita pasti akan selalu bertanya sama narasumber karena kita pun berempat, kita bisa dibilang agak dongok juga. Kita dongok juga soal kebetawian. Justru sebenarnya kita pengen nanya sama semua narasumber yang datang ke BTW in the Hood, sebenarnya orang Betawi itu sebenarnya siapa sih? Sekalian kita belajar. Karena kita pengen belajar dari setiap POV orang yang datang. Ya. Menurut Ada yang jawab orang Betawi tuh yang selalu menjaga budayanya Ada. dari segi bicara, segi makanan dan segala macam. Ada yang wah kalau lo lahir di Jakarta ya lo orang Betawi. Gitu. Ada juga yang bilang orang Betawi siapa? FBR. Salah nggak? Enggak apa-apa nggak. Maksudnya karena kita tidak. Oh ini benar nih salah nggak? Justru kita pengen tahu dari berbagai macam POV. Nah, sebagai pelaku sejarah, sebagai legend lah. Menurut Om Hari, sebenarnya yang di Om Hari pelajarin dari Lenong, dari LKB dan dari semua pengalaman yang Om pernah, sebenarnya orang Betawi itu siapa sih sebenarnya? Kalau dari POV Om. Orang Betawi itu adalah Titik sambil dipijitin kan sambil itu adalah orang Betawi. Oke. Jadi memang ada orang Betawi. Saya punya paman Betawi. Gitu ya kan. Ini jadi bapak saya ya punya adik bersuamikan orang Betawi. Oke. Nah, di dalam keluarganya itu memang ada garis keturunan Chinese. Oke. Ya kan, jadi orang Betawi itu ada Chinese. Betul. Juga, Betul. Ya kan? Betul. Ada Arab juga Betul. bisa dibilang orang Betawi, ya kan? Betul. Termasuk yang agak-agak turunan Eropa-Eropaan gitu, Belanda ya bukan Belanda Depok, artinya yang yang keturunan itu juga bisa mengklaim dirinya saya orang Betawi. Iya. Gitu karena Betawi kan memang terbuka banget gitu ya kan. Dan sekarang memang jadi luas banget, siapa bisa bilang bahwa dia orang Betawi gitu kan. Gitu. Jadi kalau dalam pandangan saya orang Betawi adalah orang yang berada di Jakarta ya kan, yang punya garis keturunan perpaduan baik dari Cina, dari Arab atau Eropa. Di Eropa. Itu sih saya. Versi saya. Iya. Versi. Pas ngomong Eropa, Om Hari ngeliat ke saya gitu. Kota Paris bro, tanah tinggi. Parung. Tapi saya emang dari Jerman sih, Om. Bapak jarang Ibu preman. Lo lahir di Priok, gede di Tangerang. Punya bisa-bisanya lo belum. Karena nih kalau dari versi ada beberapa cerita sebelumnya dari beberapa narasumber bahwa kita ada darah Sundanya, ada keturunan Sundanya. Karena Betawi atau Jakarta itu merupakan sebuah daerah bawah kerajaan Sunda. Dan makanya itu kita halal-halal aja lah, mau bagian mana aja apa segala macam. Ada bahkan yang bilang bahwa lu nggak harus punya darah Betawi. Iya. Selama lu bangga bahwa Dan orang Betawi, budaya Betawi. namanya ini Max Brutal. Nama aslinya Dwi Purnama Putra.
Dwi Purnama Putra, nggak kurang jawab. Tapi dia kalau ditanya orang Betawi. Betawi, dan dia mengamalkan Betawi seutuhnya. Salah satunya bininya 5. Kelebihan. Dan kurang 1. Iya, anaknya 9. Kalah kucing. Dan dia home band gitu kan, nyanyi sampai jam 12. Jam 2 dia pergi ke Priuk latihan silat, Silat, Om. Silat apa tuh yang jam 2? Silat Jam apa 2 jam pagi. 2? Jam 2 pagi deh. Makanya sebenarnya Wow. kita tuh nggak, di sini justru kita nggak, kita paling Betawi, enggak, justru kita pengen bertanya, kita pengen mencari masukan siapa. Nah, kebenaran makanya pada saat kemarin Kojek bilang ada Omar The Fretes nih, emang dia orang Betawi, tapi sebagai ini mereka kan juga pelaku sejarah nih. Mereka juga pelaku sejarah gitu kan. Wow, ini Betawi. Enggak, kalau dia pelaku kriminal. Enggak, tapi lenong pertama yang gua tonton justru lenong rumpi. Yes, sama gue juga. Iya kan? Heeh. Nah, Itu coba di- andaikan nggak ada lenong rumpi, gua rasa sih nggak bakal ada penerus-penerus yang Iya, lain. iya, iya. Gitu ya. Iya. Iyalah, Kan di situ lenong bocah. lenong bocah. Setelah itu, Bocah. setelah itu Lenong Bocah. Terus pepesan Tapi kosong. ada tuh sebelum ini Om, sebelum lenong rumpi itu yang TVRI itu yang suka aku cinta, bisa apa sih? Aci. Aci. Bukan nama acaranya itu apa namanya? Sebelum lenong itu. Orang-orang Jawa tapi Oh, kayak ketoprak gitu ya. Sapa- Aneka Ria ya. Aneka Ria Jenaka. Itu sebelum atau sesudah lenong rumpi itu Om ya, Aneka Ria Sebelum Jenaka ya. Itu kan Ateng. Sebelum. Sebelum nggak maksudnya hampir sama kan Hampir ininya. Iya, dari memang sebenarnya itu per kultur tuh ada Iya tuh ada ya di TVRI itu ada. Tapi kita diuntungkan sama timing sebenarnya Lenong Rumpi itu. Sama nekat juga sih Om. Enggak, sorry. Sama DP juga, Om. Timingnya gimana coba bisa diceritain nggak Om? Ya timing. Jadi di saat itu tuh di tahun 90-an itu memang dunia perkomedian apalagi dunia perlenongan itu lagi boleh dibilang lagi vakum. Lagi sepi. Lagi sepi. Nggak ada yang muncul di tahun itu tuh nggak ada gitu loh yang lagi. Nah, ya itu kita muncul di timing yang tepat ya di saat kosong itu kita muncul. Ya udah ditambah lagi kita muncul di salah satu-satunya TV swasta yang ada. Yang ada. Dan Di- fresh Di banget gitu Om ya. 91 itu kan Iya. baru Iya. muncul tuh RCTI baru satu kan TV Iya, swasta. pakai decoder ya Betul, benar. pakai decoder ya dan sebagainya. Ya, kita muncul dengan tema-tema cerita yang juga ya ampun berani amat nih ngomongin ya kan kita ngomong Iya. kita dalamnya banyak kritik sosial loh sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya yang banyak orang nggak tahu tuh itu ya kan. Oh di Lenong Rumpi itu banyak kritik sosial tentang tanah ya kan. Di sebuah kampung ada tanah mau dijadiin lapangan bulu tangkis digeser, mau dibikin ini mau bikin real estate. Iya, zaman Zaman dulu kayak estate aja. Iya. Iya kan gitu. Main bulu tangkisnya ada Juwita. Padahal dia Serena Williams main tenis ya. Ya kan nah, gitu. Jadi di saat itu ya memang Kritik sosial ya. Ya kritik sosial isinya tuh sebenarnya banyak kritik sosial. Tapi memang akhirnya dipadu-padankan dengan yaitu lenong hari jadi lucu gitu ya. Iya betul dan kita juga kita mengajak para senior untuk main. Ya kan Mpok Nori main Lenong Rumpi. Ya kan Haji Bokir jadi bintang tamu, kita target di bintang tamu. Ngerti? Jadi bener-bener jadi tebel ya lenongnya jadi bener-bener ini lenong nih. Kalau Benyamin deh Jadi medok. pernah nggak Om? Iya pernah juga. Pernah ya Om Benyamin ya. Kalau Benyamin tapi bukan main jadi pemain di Lenong Rumpi, dia menjadi beliau menjadi beliau menjadi pembawa acara saat kita bikin kita lomba lenong. Si Lenong Rumpi itu pernah bikin lomba lenong memperebutkan Lenong Rumpi Award. Ada award. Ada award. Bukan main. Yang jadi MC-nya Bang Haji Benyamin sama Mpok Ida Royani. Gokil. Jadi kita legend. ya udah Iya. itu semua saya dapat di itu lembaga kebudayaan Betawi. Betawi. Bahwa lu mesti menghargai juga para sesepuh Seniman kita. Betawi. Iya, kan iya, seniman iya. Betawi kasih penghargaan dong. Iya. Oke siap. Saat itu kan Iya. Lenong Rumpi kan megang show. Jadi antara on air sama off airnya tuh rapet. Satu hari berapa titik dong? Bener, satu hari kita 3 titik. Jangan sedih. Satu hari berapa titik gitu ya kan? Pokoknya dompet susah
tekuk dah. Ya kan? Kagak capek om. Masih muda, Bro. Iya benar. Aduh loh. Jangan sedih, kita malam tahun baru 2 titik. Kan orang malam tahun baru 1 titik aja. Kita 2 titik. Nah, ya kan antara di Before after ya. Grand Indonesia mau Hotel Borobudur. Ya lah pindahnya naik motor. Serius om naik motor. Yoi. Enggak gitu, emang kita ya boleh dibilang ya enggak ini top bukan sih memang. bukan bermaksud ini ya, tapi Enggak, emang top. bener-bener waktu itu kita booming lah Iya, gitu kan. banget. Ya kan? Iya dan Booming banget om, booming. Iya kan? Parah om. Iya, dan Parah, bahkan parah. sebelum, Pecah pokoknya deh. sebelum Sidul anak sekolahan. Belum, iya. Sebelum. Sampai terkenal apa? Celana boim. Yoi. Iya, Boim. Karena kalau jangan boy sampai sekarang tuh di Pasar Tanah Abang Celana boim. ya kan kalau berubah mau tuh. ya kan mau bicara batik kan Iya, boy. Celana Ini boim. yang belum tahu Celana Boim nih, Celana Boim. Iya. Celana boim, Tapi benar. gue pernah ke rumahnya Om Hari itu ada zaman main lenong rumpi. Masih muda. Terus gaya gini pakai Celana boim. tampan bener. Parlente. Tampan bener udah. Sekarang ibarat cucian udah demek. Nah, Om, pengen tanya deh. Ini kan berarti kan Lenong Rumpi udah dari tahun berapa ya? Dari tahun 91 dari 91. 89 sih terbentuk. 89, oke. Nah, apa yang menurut Om Hari nggak boleh hilang? Ini kan apa namanya yang apa yang terjadi dulu sama sekarang nih. Apa sih sebenarnya yang ya dari sekian banyak nih kan dari hasil kita ngobrol juga nih Om. Jakarta itu melting pot. Gimana akhirnya budaya ini semua kita bercampur dari berbagai macam daerah, bukan cuma daerah, negara. Kita akhirnya semua masuk ke Jakarta. Apa yang menurut Om Hari menurut saya yang dulu sampai sekarang ini kalau bisa nih budaya ini atau kultur ini atau part mana yang ini jangan sampai hilang. Jangan nih. sampai hilang. Yang sekarang, yang dulu sama sekarang gitu. Jangan sampai hilang. Kayak misalkan nih kalau di keluarga saya nih sampai sekarang nih cium tangan sampai sekarang tuh harus di hidung. Harus tuh di hidung. Di jidat itu diomelin. Nah itu tuh ada sebuah budaya. Nah kira-kira kalau dari Om Hari ada nggak sih sebuah budaya yang dulu sampai sekarang nih kalau bisa nih yang partainya ini jangan hilang nih. Kalau nggak nih kita bakal Budaya gitu. budayanya. Sekarang kan ada yang juga rame tuh cium tembok. Nah, jangan ya dengerin. Kayak bukan di Jakarta deh. Bukan di Jakarta. Lanjut silang pertanyaan saya aja. Boleh yoga juga depan rumahnya, boleh yoga. Udah ini aja, jangan di sini Om, jangan ke sini. Jangan ke sini enggak, jangan. Sini aja yang pertanyaannya. Ih, nyapu lagi aja gue. Sapu aja makan aja deh. Apa kira-kira Om yang ada budaya yang kira-kira menurut Kultur, ini baik lagi ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Betawi nggak bisa dilepasin dari tata cara hidup sebagai seorang Muslim. Oke. Gitu. Sekalipun Betawi sendiri kan sangat terbuka, bahkan ada Betawi yang Kristiani ada kan. Banyak. Ya kan banyak dan Sangat sebagainya. homogen. Tapi yang menjadi warna utamanya Betawi ini yang dari yang ini versi saya. Iya. Memang Betawi is Muslim. Oke. Jadi yang namanya beribadah, Heeh. ya kan ada istilah juga anak Betawi kan pokoknya ya kan Ngasosi, ngaji, sholat, silat. ya kan gitu. Jadi itu yang harus terus dijaga gitu kan. Ya. Nah, terus yang lain-lainnya ya istilah kita mengikuti ya, yang artinya yang di luar Muslim harus tetap mengikuti yang ini dong. Artinya yang besar, yang majority. Ya. Gitu kan. Gitu. Dan Betawi, tapi di luar semua itu ada Betawi adalah penjaga menurut aku ya, menjaga Jakarta ya kan, penjaga ibu kota sebagai center of Indonesian. Yes. Gitu kan. Gitu, makanya saya juga ya dengan segala kemampuan yang udah mungkin terbatas dan sebagainya, saya tetap terus ada di pelestarian budaya Betawi. Itu karena sebenarnya yang ya gini ya, tanpa mengecilkan yang lain ya, tanpa mengecilkan yang lain. Betawi adalah penjaga Indonesia. Mantap. Ini percaya atau enggak Om? Ini sejalan dengan kata-kata Babe Idin. Jaga alam ya. Ya, yang belum nonton podcastnya Babe Idin yang ini nih. Ini panjang soalnya. Nah, oke, pertanyaan ini terlalu serius nih Om. Ya pertanyaan serius, tapi kita punya pertanyaan menyenangkan dari host kita yang paling pinter.
Saya makan pisang goreng. Om nih pisang gorengnya boleh dimakan loh. Saya kadang-kadang harus siap-siap Sebenarnya terhadap pertanyaannya pertanyaan udah paling terjawab. pinter. Tapi saya ada pertanyaan nih Om. Apa Buat ya? Om Hari. Dengar-dengar lagi bikin single. Single atau album Om? Single. Kok tahu sih? Pinter dia. Dapat bocorannya dia. Baru dipagerin tadi. Jujur dia pinter sekarang. Mejer gue berbunyi. Iya. Single atau album? Kok bisa tahu? Iya, single dong. Single sebuah lagu yang baru ya sekarang udah Rilis ya, dirilis udah rilis ya, udah rilis. Makanya. gitu. Langsung saya dengerin tadi pagi. Judulnya? Judulnya apa? Coba. Judulnya apa Om? Judulnya I Love You Bestie. I love you bestie. Oke. I love you bestie. I Love You Bestie. Kan bestie kan kata-kata Iya, Kekinian teman. banget. Iya. Dulu dong. Bestie itu dulu nggak sekarang. Iya, bestie zaman dulu tuh. tapi sekarang tuh Sekarang bestie lagi Ngulang lagi. Ulang lagi. Lu bestie Lagi gue dari rame dulu gitu. tuh. Dari dulu bestie itu. Itu lagu tentang apa ya Om nih? Pinter juga dia pertanyaan di sini. tapi itu termasuk masih Betawi-Betawian atau ceritanya gitu? Iya dong, masih Betawi karena ininya apa genre musiknya adalah gambang kromong modern. Oh. Gitu, gambang kromong tapi modern. Iya. Melestarikan terus ya. Buat yang mau dengerin nih linknya nih. Nah, Ih, ini nih. cakep. Nah, I love you bestie. Gimana dong nyanyiin dong? Masa dinyanyiin? Dengerin aja di sini nih. Itu. Aduh, penasaran ditaruh sini. Ya. Gitu. Oke, depannya boleh depannya ya. Boleh dong. Ya depannya doang nih. Ya. Dari dulu sampai sekarang cinta selalu jadi omongan orang. Bukan cuma yang masih muda, tapi juga yang udah tua bangke. Ada juga yang pernah jadi dude. Udah sekali, ini 4 kali. Mantap Om. Makanya tuh dengerin tuh. Mantap. Berarti dalam setiap karyanya Om Hari mau lenong kayak mau apa ujung-ujungnya tetap Betawi. Betawi. Lagu tetap Betawi. Iya. Gitu. Nah, berarti kan sebenarnya Jack ya, Heeh. masalah siapa kita orang Betawi, apakah kita mau merasa orang Betawi atau bukan, selama akhirnya kita bangga dan akhirnya itu terimplementasi terhadap apa karya yang kita lakuin, kita Betawi juga. Betawi benar. Tapi bajingan tuh Betawi bukan bahasa Betawi. Bajingan itu Oh, bahasa Jawa ya? bahasa Jawa. Iya, salah berarti yang kemarin bilang bajingan ya? oh jangan lempar ke gua. Jangan lempar ke gua dong. Gua tadi udah bahas tempo. Enggak ya. Jadi benar siapapun sebenarnya bahasa Betawi yang kita juga ngobrol sama Bang JJ Rizal. Iya. Bahasa Betawi adalah bahasa yang gampang diikuti oleh banyak orang dan banyak bisa diimplementasikan di mana-mana gitu. Jadi ya ketika Om Hari mengimplementasikan kebetawian walaupun semisal tidak ada darah Betawi ya kita harus menghormati Om Hari sebagai pelestari. Iya dong. Iyalah. Karena akhirnya kemarin kita sempat nanya, Bang JJ, jadi sebenarnya Betawi itu siapa sih sebenarnya itu pertanyaannya kan? Siapapun yang bangga sama Kebetawiannya aja. Iya, sesimpel itu. Sesimpel itu ternyata. Iya, jawab. Lu bangga, lu melestarikan itu semua, lu nggak malu sebagai orang Betawi, lu orang Betawi udah. Oh begitu, walaupun lahirnya di Jerman, kalau lu kan di Tangerang udah. Maksudnya sekarang kan mau di mana aja gitu ya. Maksudnya Om Hari FTV tetap jadi babe-babe Betawi. Iya. Ya kan di Lenong Rumpi udah jelas lenongan gitu ya Betawi jadi boim gitu kan. Tapi dari Lenong Rumpi itu juga banyak ya kemarin yang waktu dulu tuh ternyata ada hari Hari-harimau. Hari-harimau. Ada harimau. Aduh, terus ada banyak hal lah yang akhirnya pernah bikin film layar lebar juga ya si Iya, Lenong kita Rumpi dua itu ya. film Dua film ya. sama Multivision. Oh, iya. Om, pernah lahir dari aku nih Om. Chemistry itu kan bertahun-tahun nih Om. Nah, Kangen gak Om sama yang udah ada terbentuk itu Om? Oh iya dong. Teman-teman deh. Iya dong, pasti kita dan gini kita untuk mensiasati itu kita
kita punya WA group gitu ya kan, semua ada di situ. Jadi kalau kangen atau apa ya kita ya saling gini, kita sampai sekarang sih masih terus menjaga silaturahmi itu. Masih tetap bersilaturahmi. Tapi memang artinya masing-masing kan juga punya kesibukan sendiri, punya profesi sendiri, pekerjaan sendiri. Ya ini jalan, tapi kita di dalam hatinya tuh semua tetap bersatu dalam pengen ngobrol tuh ya. Lenong Rumpi. Dan sekarang Lenong Rumpi itu udah berbadan hukum jadi Yayasan Lenong Rumpi. Oh, jadi yayasan. Keren. IP ya. Gitu. Yayasan Lenong Rumpi yang kita memang bergerak di pelestarian budaya Betawi. Khusus tuh ya, spesifik ya. Oke. Tapi Om hari ini bukan ngajarin acting juga ya? Ada tempat buat belajar acting anak-anak, masih ada? Oh, ada Studio Bejana namanya. Studio Bejana atau kalau yang mau belajar atau anak-anaknya diajarin sama Om Hari Daerah mana itu? bisa. Di Detos, Depok Town Depok Square. Konser. Oke. Sip, pertanyaan terakhir. Nih, grupnya itu masih udah pakai WA? Udah nggak pakai pager lagi, Om? Udah nggak pakai pager. Oke, kalau begitu kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Irfan. Wah, Ajar Gilar. Gue kojek. Terima kasih Om Hari The Pretes. Ya kali gitu kan di pager ada grup WhatsApp-nya. Ada grupnya juga. Lama banget prosesnya tuh.